Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wala mudyawadin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas hidayahnya kita masih bisa berkumpul dalam aplikasi Zoom ini untuk menyaksikan kajian online serial Pranikah. Alhamdulillah, kali ini bisa dibilang kajian ketiga kalinya Ustadz Faruk dalam membahas keempat kalinya. Kajian keempat kalinya tentang serial Pranikah yang kali ini insya Allah yang berjudul tentang berkarya atau berkeluarga. Bisa dibilang judul ini salah satu permasalahan anak muda yang sangat sulit untuk dipecahkan. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa memberikan sedikitnya penerangan bagi kita semua, khususnya para pemuda yang belum menikah, sehingga bisa menentukan apakah berkarya terlebih dahulu atau berkeluarga. Nah, untuk kali ini Ustadz Faruk akan mengisi kajian kali ini yang berjudul berkarya atau berkeluarga. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Faruk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, jombloan jomblowati fi sabilillah rahimakumullah. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga antum semua, antunna semua dalam kondisi sehat walafiat di hari ke 19 ini ya, 19 insyaallah bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sambil menikmati udara yang sejuk, cukup sejuk ini di Panauan di sore hari ini, sambil kita tadi selesai membacakan zikir petang kita, yang mudah-mudahan zikir itu menjadi asbab turunnya hidayah Allah, turunnya ampunan Allah, turunnya perlindungan Allah, dan diangkatnya segala macam mara bahaya di muka bumi ini. Maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar Allah jauhkan kita semua dari mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada gurunda terbaik kita, pribadi suri tauladan terbaik kita yang telah memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan, baik sebagai jomblo maupun sudah berkeluarga, baik sebagai pemuda yang penuh gelora maupun seorang ayah yang memiliki banyak hikmah, atau juga seorang kakek
yang tidak pernah luput perhatiannya kepada anak cucunya, Masya Allah. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in, kepada dzurriyyahnya, kepada sahabat-sahabatnya, sahabiyahnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, para ulama salafus salih, dan seluruh pengikutnya dari zaman keemasan Islam hingga ke kita. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari penerus sunnah-sunnah beliau dan kelak akan mendapatkan jamuan terindah kelak di akhirat, di mana kita akan dijamu oleh Rasulullah di telaganya, Telaga Kausar. Amin Allahumma amin. Taib ikhwa fillah rahimakumullah, jomblowan jomblowati fi sabilillah. Ini rada lekoh gitu ya kalau bilang jomblowan jomblowati, dicampur logat-logat Jawanya gitu ya, jomblo. Kita menginjak ke materi terakhir di Ramadan ini, di materi penutup, materi kesimpulan dari semua materi, rangkaian materi yang kita sampaikan di awal perkuliahan kita, Masya Allah. Jadi harapannya memang ke depan ada kuliah khusus tentang ini, karena sekali lagi urusan rumah tangga itu bukan urusan antara aku, kamu bersama di KUA gitu ya, tetapi lebih besar dari itu, sehingga butuh persiapan yang banyak. Nah, empat materi ini adalah empat materi pembuka persiapan tersebut. Ini untuk men-trigger diri kita untuk lebih banyak belajar kembali. Karena jangankan untuk urusan seperti itu ya, urusan dunia saja kita persiapannya lama. Katakanlah mungkin yang paling high levelnya mungkin di kalangan akademisi mungkin ya, adalah untuk menjadi seorang dokter misalkan gitu ya. Untuk menjadi seorang dokter saja kita butuh belajarnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu menghabiskan berapa belas tahun atau berapa puluh tahun kalau minta menjadi spesialis mungkin ya. Itu untuk sekedar jadi dokter, persiapannya banyak gitu. Tapi kadang kita melewatkan satu masa untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang yang kelak nanti kita akan berada seolah-olah di tengah-tengah samudra dengan sekoci kecil ataupun perahu besar. Kalau sekoci kecil berdua saja misalkan, nah, itu lebih berat juga. Apalagi nanti kalau punya perahu besar di tengah samudra, gelombangnya, badai petirnya, wah macam-macam ujian kelak yang itu malah kita tidak persiapkan. Meskipun sekarang alhamdulillah dari pemerintah sudah mewajibkan harus sudah mengikuti sekolah persiapan untuk menjadi seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga misalnya gitu ya. Cuman tidak cukup, kalau tidak salah itu cuma 2 hari pelatihannya gitu ya. Mau menjadi dokter saja, mau menjadi sarjana saja, mau menjadi ahli ekonomi saja, persiapannya belasan tahun. Katakanlah kalau kita ambil masa kuliah minimal 4-5 tahun persiapannya. Itu yang kita pakai dalam pekerjaan kita yang mungkin paling lama 8 jam kerja kita. Rata-rata normalnya manusia 8 jam. Persiapannya butuh belasan tahun. Ini yang kita hadapi adalah urusan 24 jam. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan itu. Bahkan mungkin dengan sepelenya, yang penting sudah punya modal usaha selesai. Yang penting sudah bisa menafkahi selesai. Masya Allah.
Ini yang tidak kita inginkan. Maka harapannya sekali lagi di materi 4 materi ini kita ingin men-trigger antum-antuna semua yang sudah punya niat untuk meneruskan kelak. Mudah-mudahan Allah izinkan kita membuka kelas khusus untuk para jomblowan, jomblowati ataupun yang sudah berkeluarga untuk menimba ilmu kembali, bersama-sama belajar kembali untuk tadi menyiapkan turbulensi persiapan untuk menghadapi badai, persiapan untuk menghadapi petir, gelombang, tsunami dan sebagainya gitu di depan. Itu harapannya kita ada kelas khusus yang bahas secara detail tentang itu, dan hanya mereka yang serius yang mungkin bisa terlibat. Karena ini bukan untuk main-main kembali gitu ya. Bukan hanya untuk sekedar informasi, bukan hanya sekedar untuk mendengarkan secara lalu, tapi kita ingin serius agar kelak generasi-generasi ke depan semakin mempersiapkan diri, semakin baik dalam menghadapi semua ujian hidupnya. Karena memang hidup berdua itu bukan enak gitu ya, bukan bahagia. Kalau bahasa Jawa itu enak kalau sudah berdua itu, saking enaknya gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan memang banyak ujian, banyak pahitnya juga ada gitu. Yang harus kita bahas juga bagaimana cara menghadapinya. Yang bahkan dalam survei dalam data yang dikeluarkan oleh Kemenag kalau tidak salah, itu 80% kasus firaq, pisahnya dua orang yang sudah halal itu bukan gara-gara kecantikan, bukan gara-gara harta, bukan gara-gara kedudukan, bukan ternyata. Tetapi rata-rata karena ketidakharmonisan itu muncul dari kurangnya pengetahuan bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap lawan, terhadap partner kehidupan kita. Jadi sekali lagi ini pentingnya harus dipersiapkan. Apalagi di desa gitu ya, umumnya orang-orang menganggap laki-laki itu ya tugasnya untuk mencari nafkah saja, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, berangkat poek, pulang poek gitu ya. Menganggap urusan rumah itu urusan pasangannya, padahal tidak sama sekali seperti itu. Tidak 100% seperti itu. Karena antuna bayangkan jika modelnya seperti itu, katakanlah kita analogikan seorang pilot dengan kopilot. Semua urusan diserahkan ke kopilotnya. Pilotnya cuma diam saja. Wah, itu kadang kalau ketemu badai awan, badai angin, badai dordar gelap gitu ya, itu nggak bisa kopilot cuma sendiri. Atau nahkoda kapal diserahkan ke kondekturnya misalkan gitu ya, ke co-pilotnya, kaptennya misalkan. Nggak bisa. Semuanya harus beriringan bersama dalam menghadapi semua ujian itu. Nah, kita ingin ke depan mudah-mudahan Allah izinkan dan panitia juga mempersiapkan ada kelas khusus. Ya minimal 10-12 pertemuan kita bedah kasus-kasus tersebut, ilmunya kita sharingkan di forum tersebut. Kemudian kasus-kasus yang pernah muncul juga kita forum supaya kita paham. Kalau ada masalah seperti ini bagaimana cara mengatasinya. Ada masalah seperti ini bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu arah ke depannya. Tetapi kita turun lagi ke dasar supaya menyamakan persepsi. Setelah kemarin yang pertama materi yang kita bahas, dia adalah kamu. Kemudian yang kedua, agar dia suka kamu. Kemudian 2 pekan yang lalu yang ketiga itu kuma apa atuh gitu ya. Nah, ini baru kita tutup dengan akhirnya harus segera kita pilih apakah kita akan berkarya atau berumah tangga. Berumah tangga
atau berkarya. Kalau di caption berumah tangga sambil berkarya, berkarya terus berumah tangga misalkan gitu. Bagaimanapun kondisinya akan kita bedah saat ini juga. Tapi termasuk kemarin ada pertanyaan terakhir kajian itu, pertanyaannya agak terlambat datang, tapi saya sempat membaca sekilas gitu pertanyaannya. Ustaz, bagaimana cara kita menyampaikan ketidaksiapan kita kepada calon yang sudah datang ke kita dengan alasan ingin fokus di pendidikan dulu. Nah, itu mudah-mudahan di sore hari ini kita mendapatkan jawabannya gitu. Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Ini saya berbicara tuh ada yang nonton emang panitia. Nanti saya ngocoblak sendiri, nggak ada yang ngomong ya, anggap saja ini saya sedang menasehati diri sendiri ya. Kalaupun tidak ada yang nonton gitu ya, ini saya anggap sebagai nasihat untuk diri saya pribadi. Nasihat untuk diri, apakah saya mau berkarya atau berumah tangga dulu gitu. Masya Allah. Ya, dimanapun antum-antuna berada yang mendengar atau menyaksikan liputan ini, mudah-mudahan Allah jaga antum-antuna semua dalam kondisi yang sekarang, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik dalam kondisi apapun gitu ya. Termasuk kita di tengah-tengah kondisi seperti ini, mudah-mudahan tetap kita husnuzon kepada Allah. Ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada umat muslim. Sehingga kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah. Kalau kita bergantung dalam kondisi ini kepada pemerintah, Masya Allah, pemerintah juga riut ya, pemerintah juga riweuh ngurusin 250 juta orang penduduk di Indonesia. Atau kita mengharapkan yang lebih tinggi dari itu, misalkan ke forum PBB misalkan, wah apalagi mereka ngurus 7 miliar orang, itu orang semua 7 miliar itu, maka nggak bisa. Atau kita mengandalkan toko-toko, tenang sajalah, tempat kita toko masih banyak, Masya Allah, nggak boleh, karena kelak ini ujian dari Allah, persiapan kepada kita kaum muslimin. Kelak kita akan mengalami hal-hal yang lebih dahsyat dari ini, berupa kekurangan benar-benar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati, benar-benar gitu. Kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan munculnya ketakutan-ketakutan, Masya Allah, itu akan semakin nyata kelak. Nah, ini baru ujian kecil. Karena kecil, kenapa kecil? Karena yang diturunkan adalah makhluk kecil gitu ya, sangat kecil, super kecil. Kelak akan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Nah, ini husnuzon kita, ini bagian dari pelatihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, untuk kita segera mempersiapkan diri dengan baik jika memang kondisi akhir zaman ini semakin mengkhawatirkan. Nah gitu ya. Ada Mang Adit yang nonton ini teh? Masya Allah. Ada 60 penonton gitu ya. Yang satu akun berarti 10 orang yang nonton di rumahnya. Tapi pada akhirnya kita harus segera memutuskan. Karena kemarin kita sudah bahas keterkaitan kita, kecenderungan kita kepada lawan jenis itu adalah fitrah. Adalah fitrah yang memang ada, sunnatullahnya Allah berikan kepada kita, dan harus tersalurkan dengan baik hasrat tersebut. Nah, ini baru jawaban pertanyaan di pertemuan pertama. Ada ikhwan yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya tuh sudah punya kecenderungan tetapi belum siap, apa yang harus saya lakukan dong gitu ya, dengan kondisi tersebut. Hari lurak lirik udah resep tapi persiapan belum banyak gitu ya. Di rumah masih mak-makan gitu ya, masih segala kasih mamah gitu, gimana, wah itu. Tetapi pada akhirnya tadi kita harus segera memutuskan. Ya ma'syarasy syabab,
Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kan hai sekelompok pemuda, para pemuda, barang siapa yang sudah ba'ah, kata Rasul, barang siapa yang sudah ba'ah maka menikahlah. Tetapi jika memang kamu belum bisa, maka puasa atau menundukkan pandangan gitu. Maka kemarin ada ustadz yang nyeletuk pas kita ada forum kajian gitu ya dengan guru-guru. Jadi bagi saya memang itu jadi patokan kaidah. Kalau memang belum siap nikah ya puasa terus. Makanya setelah saya nikah puasanya jarang katanya gitu. Karena kan pilihannya cuma dua, puasa atau nikah. Kalau udah nikah berarti nggak puasa. Tuh ada ustadz yang guyon kayak gitu ya. Pada akhirnya kita harus memutuskan. Kita segera mengakhiri status kita yang tidak enak kalau disebutkan gitu ya. Kan kalau disebut itu sok nyeredet gitu. Mentang-mentang udah nikah cenah gitu ya. Bilang jomblo tem nih ciga nu ngahina gitu ya. Masya Allah. Karena kalau kita bercermin dari para salafus saleh dulu gitu, mereka itu Masya Allah balik gitu nikah gitu. Sementara kita di sini, terutama masyarakat Indonesia, itu entah kapan baliknya gitu, dan entah kapan nikahnya. Gitu. Akhirnya kosakata nikah saya sebutkan itu. Padahal sudah saya jaga supaya tidak keluar. Tapi udah ngelihat yang jomblo-jomblo itu sok gatel gitu ya. Jomblo usia sudah kepala dua misalkan. Wah itu gatalnya Masya Allah. Pengen nyuntrungkeun itu. Bahasa kasar itu nyuntrungkeun. Karena kadang gitu ya kebaikan itu harus dipaksakan. Ada satu anekdot gitu ya. Cerita seseorang yang ingin berenang, tetapi dia nggak pernah mau latihan. Ada keinginan kuat untuk berenang, tetapi dia tidak pernah mau latihan ke kolam renang misalkan gitu ya. Nah suatu ketika dia sedang bepergian ke laut, ada temennya itu yang sengaja dorong dia, kebrus begitu, wow, kulibekan di laut, sampai akhirnya dia bisa dengan terpaksa. Kadang harus seperti itu, jika memang kondisinya harus seperti itu, karena tadi syariat ini meskipun hukum awalnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib yang harus benar-benar disegerakan gitu. Karena kalau tidak kita bisa terjerumus pada kemaksiatan, dosa lapisan dosa terus, dosa-dosa yang jika terus dilakukan itu akan dianggap biasa dan kita sudah tidak peka lagi terhadap dosa tersebut, sehingga kita anggap kalem lah. Dan setelah ini kita mau masuk 10 hari terakhir, kita hapus dengan menangis nantiasa di setiap malam di masjid di pojok itu. Nauzubillah. Atau kita ingat yang sering saya sampaikan di forum para pemuda itu, wasiatnya Umar bin Khattab itu yang akan terus terngiang di telinga saya itu, karena saya juga dulu seperti itu kan. Laki-laki yang sudah balik kalau tidak segera menikah kemungkinannya ada dua gitu ya. Yang pertama, dia lemah, dalam tanda petik kejantanannya dipertanyakan gitu ya. Dia laki-laki tapi tidak jantan gitu. Atau yang kedua, dia terlalu banyak maksiat. Nah, tinggal pilih dua itu. Itu menurut Umar bin Khattab. Meskipun nanti ada pilihan lain yang akan kita bahas depan. Nah, jadi wayahnya para ulama pun menganjurkan kalau memang sudah balik siap segera gitu. Karena kita tidak pernah akan bisa bertahan dalam ujian-ujian atau dalam godaan-godaan yang
setan berikan. Karena setan itu saya pernah menyampaikan di materi pertama kalau tidak salah ya, atau di materi-materi entah kapan gitu. Setan itu senantiasa menggoda kita, bahkan setan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis gitu ya, setan legend ini adalah mereka yang berhasil mengoyak hubungan antara dua insan yang sudah dihalalkan supaya berpisah. Di satu riwayat yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kisah para nabi, juga disebutkan oleh Imam dalam Sahih Kisah Quran, Imam Hamid At-Tahari kalau tidak salah menyebutkan riwayat tersebut. Setiap hari setan itu setor ke iblis, setiap pagi dan sore, laporan, sip-sipan gitu ya, sama dengan kita juga berarti ada sip-sipan, ada cek log gitu, cek log absennya itu ke iblis. Hormat Pak, mohon izin saya melapor gitu. Silakan lapor. Hari ini saya tidak berhasil menggoda siapa-siapa. Wah, kamu itu udah pergi. Jangan pernah menampakkan batang hidungmu kembali di muka, begitu loh bahasa kita sekarang begitu ya. Bos kalau dilapori negatif oleh bawahannya gitu kan, ada muntap gitu. Apalagi ini iblis, sebager-bagernya setan gitu ya. Sebager-bagernya setan. Sebager-bagernya iblis. Ada satu lagi, terus seperti itu sampai ada, mohon izin Pak melapor. Silakan. Alhamdulillah. Ini keceplosan gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan keceplosan kalimah-kalimah thayyibah gitu. Mohon melapor. Apa ya bahasa senangnya mereka itu apa tuh gitu ya? Biasanya kalau senang gimana? Yes Pak, saya berhasil memisahkan antara si fulan dan si fulanah sehingga mereka bercerai. Itu si iblis pun bilang apa ya, mengungkapkan kebahagiaannya. Masya Allah gitu ya. Ya dia mengungkapkan kegembiraannya. Nah, kamu adalah setan yang aku percaya. Sudah kamu memiliki kedudukan yang tinggi dengan aroma dan sebagainya. Maka kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Atau setan yang lebih height lagi levelnya, dia sudah bisa menundukkan pandangan, tetapi kondisi dia ternyata ada di wilayah yang mau menundukkan, mau mengendagahkan kepala tetap resiko gitu ya. Misalkan berada di kehidupan kota yang godaan-godaan yang mereka yang Masya Allah belum Allah sentuh hidayah pada dirinya, sehingga cara berpakaian pun masih membuat para ikhwan ini bingung gitu ya, bingung bagaimana. Soalnya kalau mata lurus ngelihat resiko besar banget gitu. Nunduk sama juga resiko, karena kainnya ke bawah gak nyampe, ke atas gak naik gitu. Ke bawah bingung, ke atas juga hariwang gitu, tambah ke atas gitu, dikiranya apa. Nah, itu setan yang lebih height lagi kondisinya di bawah. Atau mungkin ke orang-orang yang secara keilmuan sudah dalam, mampu menundukkan pandangan, tetapi kadang ada sedikit bersitan, mengupdate dirinya yang sedang kajian, sedang taklim, sedang ikaf misalkan, atau sedang membantu orang tua. Insya Allah alhamdulillah sekarang tugas selesai, membantu ibu, membantu bla 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 disebutkan, sehingga muncul di orang-orang yang melihat statusnya, ada yang suka, ada yang mendengki, maka masuk di situ yang mendengki, setan masuk juga di situ, sehingga dia semakin bisa sampai masuk ke pembuluh darah kita, sampai paham segala kelemahan kita. Di pandangan sudah selesai, nanti di pikiran ngabayangkeun itu, gimana ya nanti. Alhamdulillah insyaallah saya sudah hafal nih 35 juz. 35 juz buah-buahan gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan istri juga yang hafal juga, ngebayangin bagaimana enaknya berumah tangga nanti dan sebagainya, sampai melalaikan. Itu detail sekali godaan-godaannya itu.
Nah, jadi lihat saja antum di level mana nih. Kalau masih di level newbie, setannya itu paling godaan-godaan ngeceng-ngeceng gitu ya. Ada yang membuat saya tidak bisa mengerdipkan mata nih gitu. Itu mah setan-setan newbie lah. Gitu. Atau galau dengan hal-hal yang sepele gitu. Itu newbie. Gak paham. Kok jadi ke sana ya? Lanjut. Pada akhirnya harus kita memutuskan, kita mau segera nih dengan segala kondisi yang ada, kita sudah siap belum? Karena memang menikah itu bukan pilihan. Menikah itu bukan pilihan yang harus nikah atau tidak gitu, bukan. Kita harus segera meniatkan nikah itu ibadah, udah. Dan harus dilakukan. Karena sunnah Nabi, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi, dia bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Kalau dia tidak menyukai sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi kalau syariat, apalagi syariat ini ya, yang tadi saya bilang bukan hanya enak, membahagiakan, tapi enak banget. Tapi bahagia banget gitu. Kalau sudah seperti ini. Kalau sudah hidup berdua. Kalau sudah hidup ada yang nemenin. Kalau separuh jiwa kita utuh. Karena kan separuh agama kita, bahkan kan sering disebutkan guru-guru kita, sholat 1 rakaatnya orang yang sudah berumah tangga itu lebih baik dari 1000 rakaat para bujangers jomblo fisabilillah. Meskipun saya belum ngecek itu riwayat dari mana gitu, tapi guru sering dengar dari guru-guru seperti itu. Saking dahsyatnya setiap sentuhan pahala, setiap rasa raghib kekangenan jadi pahala, setiap keringat yang dikeluarkan jadi pahala. Semuanya ibadah pokoknya. Insya Allah. Coba sekarang ngebayangin dosa, ngepoin dosa juga, ngedeketin tambah dosa, nyentuh na'udzubillah lebih baik di tojos besi panas daripada harus menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Dosa semua, repot. Jadi harus bukan pilihan ya atau tidak, tapi ya saya harus, tetapi kapannya baru itu menjadi pilihan. Kapan itu jadi pilihan? Sekarang atau tidak sama sekali, misalkan gitu ya. Kalau sudah menjadi wajib mah gitu. Sekarang atau tidak sama sekali. Yang menjadi pilihan bagi kita, makanya tadi judulnya pilihannya itu berkarya atau berumah tangga, sebenarnya itu lebih kepada pilihan waktu. Bukan pilihan berumah tangga atau tidak, nauzubillah. Berumah tangga mau mutlak harus. Karena kita gak mungkin bisa hidup terus sendirian. Manusia pada hakikatnya diciptakan Allah berpasang-pasangan. Truk aja gandengan, masa kita sendiri mulu gitu? Itu truk. Tanaman ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang asam, ada yang manis gitu ya. Hewan-hewan juga sama. Ada diciptakan Allah secara sunnatullahnya berpasangan. Masa kita ngenes lagi ya kalau bahas gitu. Tetap itu udah bukan pilihan mutlak harus, tetapi pilihannya tadi kapannya. Maka judul berkarya atau berumah tangga itu adalah pilihan waktu. Terutama untuk ikhwan yang Allah berikan hak untuk memutuskan. Hak untuk memutuskan lebih kuat. Perempuan mah karena dibatasi waktu, harus segera memutuskan. Karena mungkin usia 20 ke bawah mereka jual mahal dulu. Saya kan emas gitu. Itu guru besar saya, Profesor Jalaluddin Mirri, Allahu yarham, yang Allah sudah ambil beliau, pernah menjelaskan itu beliau dengan keilmuannya. Orang yang sudah berilmu itu bahasanya sederhana tetapi
jos gitu. Perempuan itu usia 20 mungkin belasan tahun gitu ya, 19 ke bawah, 20 ke bawah, itu masih jual mahal karena dianggapnya emas, berlian yang mudah menolak calon yang datang gitu. Nah, tetapi 20 ke atas, 25, 20, 25 itu mulai merasa turun grade-nya jadi perunggu. Dia sudah menjadi tembaga. Namanya tembaga itu ya. Kalau emas jadi perhiasan enak. Jadi hiasan. Perak masih bisa jadi hiasan meskipun cepat hauk. Apa hauk itu? Cepat hitamnya perak itu. Emas itu kan kinclong terus. Perak itu seminggu 2 minggu hauk harus dicuci lagi. Seminggu 2 minggu hauk cuci lagi. Apa hauk gitu ya. Mulai ada bintik-bintik hitam. Bukan karatan karena emas dan perak itu tidak berkarat sebenarnya. Cuman hati aja yang mudah berkarat itu. Itu mulai jadi tembaga tuh. Tembaga ya. Jadi kastrol, jadi katel, jadi panci, itu tembaga aluminium gitu ya. Yang nanti akan dibanting-banting oleh tukang. Masya Allah, nauzubillah. Mulai itu udah 30 ke atas, wah. Kalau awal-awal emas bahasanya itu, emang siapa kamu gitu ya? Emang siapa kamu? Tapi kalau 30 ke atas, siapapun kamu gitu. Siapapun kamu. Yang penting hayu gitu. Akhirnya gitu. Itu guru saya dulu pernah menjelaskan seperti itu. Karena perempuan mah terbatas. Disadari atau tidak, disukai atau tidak, memang terbatas kondisinya. Ada banyak keterbatasan yang harus memang lebih afdol disegerakan gitu. Ini maksud materi ini khususnya untuk ikhwan yang memang punya pilihan bebas. Punya pilihan bebas, waktu mereka panjang, ikhwan mah tidak ada istilah karatan gitu ya. Mau usia 20, 30, 40, 50, anger hasrat mah sama. Hasrat untuk kecenderungan kepada lawan jenis mah sama. Malah mungkin semakin tua semakin jadi, makanya ada tua-tua keladi gitu ya, makin tua makin jadi. Usia 40 ke atas itu malah pengennya bisa memilih semuanya gitu ya, bisa mengambil semuanya kalau mampu begitu. Itu. Kalau ikhwan itu, tetapi tadi pilihan ini segera atau tidak itu adalah keikhwan utamanya yang diberikan banyak keleluasaan. Meskipun ini banyak madorotnya karena terlambatnya ikhwan mempersiapkan diri membuat para akhwat juga bingung untuk memutuskan. Maka yang ahsan mah ya sudah, segera balik langsung gitu. Nah itu memudahkan karena karakter perempuan mah itu cepat dewasa. Mungkin kita punya teman satu angkatan gitu ya, SD dulu, SMP masih bareng, SMA kita mah masih main Game Watch dulu tuh. Teman kita yang akhwat itu sudah menikah, sudah punya anak 1, 2 malah gitu. Karena memang sunatullahnya cepat dewasa perempuan itu. Dari kecil saja sudah ketahuan gitu biasanya. Dari kecil itu udah ketahuan cerdasnya itu perempuan, dewasanya perempuan. Kita di sini pun menyaksikan itu, anak-anak madrasah misalkan yang usia 15 tahun, dia masih nyuci baju aja masih sembarangan, hidupnya masih berantakan gitu. Dalam arti sangeunahna gitu ya. Beda dengan akhwat usia segitu, udah matang segitu tuh. Udah siap siapapun yang datang, yang penting soleh siap sebenarnya. Antum. Resikonya tadi, ketidaksiapan antum para ikhwan, keterlambatan antum dalam mempersiapkan diri, itu membuat siklus kehidupan itu kacau. Bahasanya. Siklus kehidupan itu kacau, karena jadi terlambat semuanya. Generasi emas terlambat, kejayaan umat terlambat, karena dipenuhi dengan kemaksiatan akhirnya. Kalau sudah balik menunda itu akhirnya maksiat. Maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat perasaan, maksiat tangan dan sebagainya. Nauzubillah. Tetapi kalaupun gitu ini, pilihan terakhir lah, kalaupun ini harus dilambatkan prosesnya, maka
Belajar dari orang-orang terdahulu yang juga sama ada yang terlambat. Atau malah mungkin ada dalam masa hidupnya malah tidak sama sekali berumah tangga. Tetapi tadi bukan pilihan beliau gitu. Beliau tidak pernah memilih saya membujang aja, nggak pernah memilih seperti itu. Tetap menganjurkan untuk segera. Tetapi qadarullah memang tidak sampai. Dulu saya punya teman senior saya gitu ya. Itu aktivis, masya Allah, soleh insya Allah. Orangnya humble banget. Semua orang suka. Mau orang yang pakaiannya Islami sampai pakaiannya kurang kain itu semua orang suka sama beliau. Dalam arti sukanya dalam arti apa ya? Dalam arti beliau mudah akrab gitu. Qadarullah Allah angkat beliau di usia 27 dalam kondisi membujang. Meskipun ada hadis-hadis tentang laknat orang-orang yang membujang itu ya. Orang-orang yang membujang itu bukan dari golongan Rasul dan kelak nanti tidak akan punya komunitas di akhirat nanti. Wah, repot ya. Nggak punya komunitas. Nah, itu bagi bujang-bujang yang memang sengaja menunda gitu, kalem lah. Tetapi kakak senior saya itu, masya Allah, dia sudah punya target, semuanya sudah punya target. Kalau Allah angkat di usia 27 tahun. Sok daripada antum nanti 27 hilang semua. Sudah niatkan. Para ulama kita pun sama. Maka kita belajar sok atuh. Ustaz, benar ini saya bukan tidak mau, tetapi qadarullah saya persiapannya belum mantap ini, belum siap banyak halnya gitu ya. Gimana? Ya sudah, kita belajar dari mereka dong gitu. Karena kalau saya tidak memilih itu karena saya tidak sanggupan itu ya, menunda-nunda itu. 3 hal yang tidak boleh ditunda, salah satunya ya bersegera gitu ya, bersegera berumah tangga. Maka saya di usia 23 itu terlambat banget, berarti kan terlambatnya 7 tahun itu. Saya menunda kebahagiaan diri saya 7 tahun, bayangkan betapa tersiksanya itu. Kalau kita asumsikan balik itu 15 kan 8 tahun. Saya nikah 23, berarti saya menunda 8 tahun. Kebahagiaan, ibadah yang full power, ruh kehidupan bersama itu saya terlantarkan selama 8 tahun. Untuk bayangkan punya barang kesayangan yang antum telantarkan selama 8 tahun. Wah, itu kalau di YouTube itu ada ya nada-nadanya. Nada-nada sedihnya tuh ada gininya sambil keluar garis-garis 3 di sini gitu ya. Orang-orang yang diterlantarkan itu. 8 tahun, bayangkan. Sebuah kesempurnaan hidup itu antum tunda 8 tahun, saya tunda 8 tahun, betapa tersiksanya itu. Maka saya pun merasa terlambat banget. Masya Allah. Tetapi tadi, jika memang qadarullah harus menunda, maka kita belajar. Misalkan dari salah satu ulama multi talents, Al-Alamah, beliau ahli tauhid, ahli usul, fikih, ahli hadis, ahli kedokteran. Wah, dengan segudang ilmunya. Yang kita kenal dengan tafsir pertamanya, tafsir klasik pertama itu beliau yang menulis. Al-Bayan wa Ta'wil fil Quran, kalau tidak salah judul kitabnya, atau lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari gitu ya. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Atau lebih dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang Masya Allah. Jadi tetap jadi rujukan utama tafsir-tafsir. Karena di situ lengkap sekali penjelasannya itu. Tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan kisah. Wah, itu bahkan lebih banyak kisah-kisah yang disampaikan di situ malah lebih banyaknya itu. Itu menurut penjelasan guru saya gitu. Karena saya pun belum baca itu. Imam At-Tabari rahimahullah taala. Beliau usianya 80 tahunan sampai Allah angkat. Tetapi dalam usia sampai segitu pun beliau tidak menikah.
Sekali lagi bukan pilihan beliau untuk tidak menikah, tetapi karena beliau tersibukkan dengan yang semua karyanya itu kita nikmati sampai sekarang, karya-karya beliau. Beliau sibukkan dirinya dengan ilmu. Teu kaluarti ruangan, pokoknya ilmu lagi gitu ya. Menulis terus. Bahkan para guru-guru kita menyampaikan seandainya dibagi antara usia beliau setelah balik sampai wafat, dibagi dengan produktivitas beliau dalam menulis, beliau rata-rata menulis sehari itu 14 lembar. 14 lembar zaman dulu gitu ya. Pakai kolam teh tinta cat gitu. Sekalinya salah, bingung nyoretnya gitu, nggak ada penghapus, nggak bisa dihapus kolam dulu. 14 lembar, bayangkan 14 lembar sehari. Seberapa produktifnya beliau itu. Jangan dikira menulis itu gampang. Bagi akhwat mungkin segampangnya menulis juga paling menulis ya gitu-gitu aja, diary hari ini tanggal sekian. Itu panjang, tetapi isinya ya gitu, hanya untuk menikmati diri sendiri gitu ya. Untuk menangisi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri dan sebagainya. Tapi Imam At-Tabari ini untuk umat, ilmunya untuk umat. 14 lembar sehari. Allahu Akbar, saya aja belum bisa menulis 14 lembar sehari. Jangan menulis, membaca dulu aja ya. Iqra-nya dulu aja belum sanggup gitu ya. Sampai 14 lembar sehari. Sesempatnya mungkin kita mah. Apalagi menulis. Kalau ingat saja nulis. Kalau enggak ya, itu pun paragraf saja bisa mikirnya 2 jam. Satu paragraf 2 jam. Allahu Akbar. Imam At-Tabari. Yang kita belajar juga mungkin setelah Imam At-Tabari mungkin ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang terkenal dengan kitab Arba'in Nawawinya. Kitab simpel tapi wah Masya Allah, hampir seluruh umat muslimin di seluruh dunia pakai kitab itu jadi rujukan pertama. Hadis, belajar hadis ke situ dulu. Oh betapa pahalanya mengalir terus ke beliau ini. Di pesantren kita pun itu kita gunakan itu. Beliau sampai wafatnya di usia 40 tahunan itu tidak menikah. Sekali lagi bukan pilihan beliau untuk tidak menikah, tetapi qadarullah memang belum Allah izinkan menikah di usia itu. Beliau tersibukkan dengan ilmu, terus ilmu. Hidupnya itu bukan dengan nongkrong ngawangkong. Ngepo terus ya. Bangun tidur kepo, nanti sarapan sambil kepo, kerja juga sambil kepo. Layar satunya untuk garap tugas, layar satunya ngepoin gitu. Suntuk garap tugas ngepo, suntuk tugas ngepo. Istirahat siang habis sholat ngepo lagi. Zikirnya zikir kepo. Masya Allah. Bukan kayak saya gitu ya. Mereka itu dahsyat. Maka pilihan menunda itu menjadi layak bagi mereka. Rahimahullah ta'ala. Mereka semua yang Allah takdirkan tidak menikah dalam hidupnya, tetapi hasil karyanya kita nikmati sampai sekarang. Betapa jutaan muslimin, miliaran mungkin dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah mungkin akan tetap digunakan itu kitab-kitab itu. Maka wajar bagi mereka mah. Atau udah kita mah apa tuh ya? Mau menunda tuh nggak ada alasan kayaknya. Saya mau menunda Ustaz. Mau menunda mau seperti Imam At-Tabari pret. Berat kita. Jadi kalau pun harus menunda jangan lama-lama lah. Kalau harus menunda jangan lama-lama. Atau mungkin kita belajar dari ulama yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, yang memang beliau menargetkan diri, saya akan menikah di usia 40 tahun. Maka di usia tersebut beliau mempersiapkan semuanya. Maka siapa yang tidak kenal dengan mazhab Hambali, siapa yang tidak kenal dengan Musnad Ahmad, kitab-kitab hadis tersebut. Dan setelah usia 40 tahun beliau menikah. Dan Masya Allah, pernikahannya Masya Allah dikaruniai oleh Allah
penerus-penerus yang hebat-hebat. Bolehlah sok. Ustaz saya mau, atau mungkin pernah dulu ada cerita guru kita yang mungkin kita sering tonton juga di YouTube misalkan ya. Ada yang pernah guru kita pernah bercerita, saya menunda nikah. Saya niat memang nikah tidak akan menikah sampai selesai S2. Nah, beliau sibukkan memang benar-benar disibukkan dengan ilmu gitu ya. Bukan kayak kita, nanti saya sama di usia 30 lah. Supaya sudah punya rumah, jadi beda. Jadi beda. Supaya punya pesawat terbang sendiri misalnya, jadi beda. Tidak ada ruh yang menjadi uzur untuk menunda kalau alasannya seperti itu. Bahkan kata Allah, kalau kamu miskin, Allah akan kayakan. Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan. Masya Allah. Jadi bukan alasan, nggak ada modal, kemudian belum bisa menguasai diri misalkan gitu ya, masih ambekan dan sebagainya. Wah, itu mah bukan alasan. Yang boleh dijadikan alasan ya seperti para ulama kita. Kita ingin mengisi waktu jeda itu sampai target misalkan 25 tahun. Nah, sekarang kita usia 18 misalkan, ada 7 tahun. Saya ingin mengisi itu dengan ilmu. 25 tahun target, mudah-mudahan bisa jadi S2 misalkan gitu ya. Sehingga sibukkan terus dengan ilmu. Ilmu lagi. Maka jadilah seperti guru-guru kita yang memang ada menunda nikah sampai S2 dan kita tahu hasilnya, keilmuan beliau Masya Allah. Hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga orang-orang seperti itu tuh. Karena jangan sampai kita takut terhadap wabah. Kita lebih takut terhadap hilangnya para ulama. Allah angkat para ulama. Karena ketika para ulama diangkat, ilmu tidak ada, maka merebaklah kebodohan. Kebodohan hadir, maka disitulah kiamat akan semakin dekat. Alhamdulillah. Kita harus lebih khawatir. Betapa beberapa waktu yang lalu kita mendapat kabar banyak ulama-ulama yang Masya Allah perannya dalam kehidupan kita besar. Mulai dari wilayah timur saya dapat kabar juga, wilayah tengah, wilayah barat, itu kita para ulama-ulama kita tuh Allah ambil semua. Nah, Masya Allah. Bukan kita tidak boleh takut dengan wabah, bukan. Tapi jangan sampai ketakutan kita terhadap wabah itu lebih daripada ketakutan kita kehilangan para ulama. Maka boleh sok targetkan misalkan di usia 30, isi, makanya setelah itu isi dengan ilmu. Isi dengan ilmu, terus perbanyak ilmu. Itu pun kalau sanggup. Nah, rata-rata kalau yang seperti itu berarti beliau-beliau tidak keluar. Seperti cerita guru kita yang saya sebutkan tadi itu, beliau tidak keluar tuh. Terus di majelis tersebut. Pindah majelis satu ke majelis B, majelis A, C, D terus. Sampai akhir ilmunya itu kita manfaatkan sampai sekarang. Beliau menjadi orang yang di usianya yang masih muda tetapi ilmunya sudah, wah Masya Allah. Tidak perlu saya sebutkan lah. Insya Allah antum-antuna semua yang sering update di YouTube faham. Karena beliau pernah menyampaikan itu. Menunda itu karena memang punya target. Tasawuf tuh kalau memang sanggup. Tetapi tadi saya mah apa tuh deh. Dulu saya mah apa tuh. Makanya saya tidak punya target kayak gitu. Sudah, pokoknya ada, siap sedikit ilmu, sedikit bekal, sedikit pengalaman tentang interaksi sosial, maka segera gitu. Jadi pilihannya itu. Kalau memang mau berkarya, karyanya di situ, bukan karyanya yang buang-buang waktu, tidak memberi manfaat kepada umat atau memperkarya diri sendiri. Pokoknya nama saya yang penting nanti piala berjejer di rumah gitu, supaya siapapun yang saya datangi mau. Nggak ada kayak gitu. Harus sibukkan dengan ilmu, yang ilmu itu bisa digunakan untuk kemanfaatan yang banyak, untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk umat. Mempermudah orang beribadah, mempermudah orang mendapatkan fasilitas kesehatan, mempermudah orang untuk
semakin faham terhadap ilmu dan sebagainya, apapun itu. Jadi karyanya ke sana, bukan karya-karya nanti lah. Kalau saya sudah berhasil membangun piramida sendiri, saya akan menikah. Itu mah halu, kata istri saya mah halu, halusinasi. Buat apa gitu? Nanti ketika saya sudah bisa membelah lautan merah, atau ketika saya sudah mampu memecahkan gunung Tursina misalkan, yang cita-citanya itu, karyanya itu tidak ada kaitannya dengan kemanfaatan yang banyak untuk umat, hanya untuk supaya gelarnya nambah misalkan, hanya untuk supaya pialanya semakin berjejer di rumah, hanya untuk supaya buku-bukunya semakin memenuhi lemarinya misalkan. Tidak. Kalaupun harus menunda, nundalah seperti para ulama kita, karena punya target. Dan kalaupun Allah takdirkan antum tidak menikah misalkan dalam persiapan itu qadarullah. Yang penting antum sudah meniatkan nikah bagi saya wajib. Tetapi kapan, Allah yang lebih paham. Sementara ini saya akan sibukkan diri saya untuk beribadah, untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk berkarya, untuk sebanyak-banyak memberikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk umat. Itu baru tuh laki-lakinya tuh muncul. Simak laki-lakinya tuh muncul kalau niatnya kayak gitu. Tapi kalau nantilah saya belum punya mobil, nantilah saya mah belum punya rumah, nantilah saya mah terus urusan yang sepele, yang tidak akan pernah menjadi pembantu kita di yaumil akhir nanti, malah menjadi pemberat kita. Karena semakin banyak benda yang kita miliki, berarti auditnya semakin lama. Maka kita pernah mendengar satu riwayat bahwa yang terakhir masuk surga di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Karena apa? Beliau hartanya melimpah sehingga audit yang dilakukan Allah itu lama. Ini karena beliau itu kan terkenal kata megang batu saja jadi emas gitu. Saking jiwa bisnisnya itu sudah mendaging. Jadi yang ada di semua yang disentuh beliau itu bisa menjadi akses bisnis gitu ya, menguntungkan. Nah, beliau dikabarkan terlambat masuk surga, paling akhir masuk surga di antara para sahabat, 10 sahabat yang menjamin masuk surga. Karena audit yang dilakukan Allah kepada beliau banyak. Ini kapalnya, gunungnya, rumahnya, istrinya 4 misalkan ya, peninggalan kepada istrinya, banyak. Yang lain mah karena tidak banyak yang diaudit, langsung punten gitu, dipayu Nabi gitu. Maka Rasulullah pernah menyebutkan, saya suka menjadi miskin gitu ya, dan Rasulullah hidupnya pun memiskinkan diri supaya tidak banyak hal yang diaudit oleh Allah. Nah, meskipun saya tidak menyebutkan kaya itu negatif, tidak, tetapi itu pilihan. Tetap masuk surga mutlak duluan siapa, itu si kaya atau si miskin, itu bisa jadi. Silahkan balap-balapan. Jadi itu kalaupun harus menunda, maka bikinlah target penundaannya itu yang jelas. Untuk apa? Kapan, untuk apa? Isi dengan sesuatu yang banyak manfaatnya. Sudah jam 5 ini ternyata ya. Nah, kalaupun harus selesai ya, berarti kalau menunda berkarya harus jelas karyanya itu apa. Tetapi kalau memutuskan, saya emang gak bisa, menikah saja, maka baru kita akan masuk ke materi persiapan khusus. Insya Allah nanti Syawal, mudah-mudahan Allah izinkan. Materinya khusus full, mudah-mudahan kita bisa 10-12 kali pertemuan, kita bahas persiapannya detail. Dan mudah-mudahan ketika sudah itu, kita juga bisa mempertemukan antara ikhwan yang sudah siap dengan akhwat yang sudah siap. Kan asik. Saya senang gitu kalau sudah berhasil menjadi perantara antara orang yang menikah dengan cara yang soft gitu, halus dan cepat prosesnya. Masya Allah. Jika antum berhasil memacombelangi, berarti kan kebaikan yang mereka lakukan berdua terus itu mengalir ke kita, kan asik. Ya Allah.
Saya emang gak bisa ngasih modal nikah untuk antum. Yang penting saya pertemukan antum dengan sosok yang soleh-solehah. Itu kebaikan yang antum lakukan terus menerus. Mudah-mudahan kacipratan ke orang yang menjomblanginya gitu. Masya Allah, enak. Mudah-mudahan sampai ke sana nanti niat kita mempertemukan ikhwan terbaik dengan akhwat terbaik, lelaki terbaik dengan perempuan terbaik, sehingga lahirlah nanti kelak generasi terbaik. Masya Allah, itu dulu materi kita di keempat ini. Saya tidak biasanya 10 menit sebelum jam 5 saya sudah akhiri, tapi ini saking menggebunya saya ingin mengingatkan para ikhwan semuanya. Hai ikhwan dimanapun antum berada, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai ikhwan, mari bersama-sama mempersiapkan diri. Saya pun masih belajar. Itu dulu dari saya, mungkin saya kembalikan ke MC untuk jika memang ada sesi tanya jawab. Saya batasi sajalah kurang lebih 10 menit paling lama kalau memang ada sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau tidak berarti nanti insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi bagi mereka yang memang sudah punya niat, Ustadz saya ingin segera menikah, berumah tangga, tapi saya belum siap ilmunya, maka kita coba sampaikan sharing materinya, persiapan khusus di keilmuannya, kasus-kasus yang terjadi dan sebagainya, sehingga antum semakin mantap untuk segera. Allahu a'lam bishawab. Tafadhol akhina maskuran untuk memimpin kembali sharing ini. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz, kajian kali ini telah selesai. Mungkin acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau Q&A. Nah kebetulan udah ada yang tanya dari Facebook. Nah tapi sebelum ada orang lain yang nanya, pengen saya dulu yang nanya. Masya Allah. Ternyata kalau nggak diizinin kalau berarti resiko MC-nya jomblo fisabilillah juga gini ya. Ya ada yang dari Facebook dulu yang terlebih dahulu. Dari salah satu rekan Ana ya Tad. Kebetulan ini sudah menikah, tapi bertanya, Afwan bertanya Ustadz, bagaimana cara memahami pasangan? Nah ini otomatis sudah menikah Tad. Oh yang sudah menikah. Ini. Dari Ustadz Bifki Fadlullah. Dari siapa? Ustadz Bifki Fadlullah. Masya Allah, itu guru kita semua itu. Guru Quran kita semua, Masya Allah. Hafizahul ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga beliau di sana. Beliau bagaimana cara memahami pasangan? Pasangan baru nikah. Iya, baru setahun itu kalau tidak salah ya. Sudah setahun apa belum ya? Belum ya? Iya. Bagaimana cara memahami pasangan? Nah ini. Di Amerika itu pernah ada orang yang nulis buku. Judulnya tadi sama. Cara kita memahami wanita. Itu tebelnya lebih dari 10.000 halaman kalau tidak salah. Jadi seginilah bukunya itu. Tebelnya itu. Dan itu bestseller di Amerika itu. Yang beli para perempuan untuk dihadiahkan kepada laki-laki. Nih, kamu ingin memahami saya, nih baca buku ini. Tebel banget itu. Dan ketika dibuka, judulnya itu, cover judul itu, tapi bestseller, dahsyat kan. Dibuka ternyata pas dibuka isinya kosong semua. Halaman 1 hingga halaman akhir isinya kosong semua, tapi bestseller. Bisa ya gitu ya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Itu menunjukkan bahwa hei laki-laki, kalau kamu ingin memahami kami, kamu tidak akan pernah bisa memahami kami. Itu isi buku aslinya itu, pesan yang ingin disampaikan penulis itu, bahwa kita laki-laki tidak akan pernah bisa memahami pasangan kita. Sehingga kalau kita terus mencoba memahami, kita akan semakin bingung. Ini sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu. Pernah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya, bahasa perempuan. Kayaknya enak ya itu makanannya. Yang ada di pikiran laki-laki, jawabannya simple. Iyalah, itu kan mahal gitu.
Atau gitu. Laki-laki jawabannya gitu biasanya. Setelah itu berlalu begitu saja. Padahal yang dimaksud si perempuan adalah ayo makan di situ. Itu bahasa tidak langsung. Jadi di bahasa saja nanti kita akan bedah banyak di pertemuan selanjutnya di persiapan itu untuk memahami bahasa perempuan. Saya sebutkan singkat saja. Contohnya karena terbatas waktu. Laki-laki itu ketika melihat warna yang dia tahu adalah merah, hijau, kuning, biru, hitam, putih. Warna-warna dasar atau campuran warna sekunder. Merah sama biru jadi ungu, kuning sama biru jadi hijau. Gitu. Perempuan melihat warna itu ada merah jambu, ada merah delima, ada merah ati, ada merah dongker, merah itu banyak levelnya. Maka antum lihat nanti lipstiknya perempuan itu merah itu dari merahnya pasi sampai merahnya kental itu ada merah semua itu. Bagi kita laki-laki itu merah. Udah itu warnanya apa? Merah. Bagi mereka ada jenis-jenisnya beda gitu. Mereka melihatnya lebih detail. Perubahan sedikit warna itu di mata mereka ada namanya sendiri. Laki-laki kalau ngelipet baju, kalau punya baju, bukan ngelipet baju, punya baju cukup beberapa celana, beberapa baju, seragam atau misalkan kemeja, cukup laki-laki. Perempuan bajunya sudah 2 lemari, dia bilang, Bi, aku belum punya baju baru. Bi, kok bajuku sedikit ya? Padahal udah 2 lemari tuh. Udah 2 lemari. Tapi masih bilang gak punya baju. Itu perempuan. Saya sebutkan singkat-singkat saja. Nanti insya Allah kita bahas detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi itu caranya yang paling simpel. Sementara ini saya sebutkan lebih banyak bersabar. Lebih banyak bersabar. Sesabarnya Rasulullah menghadapi salah satu istrinya yang paling ceria, yang paling membuat Rasulullah gemas, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Pernah saya sampaikan juga ketika itu Rasulullah sedang ada di hujrahnya Bunda Aisyah, dikirim makanan dari istri yang lain, kemudian Bunda Aisyah nggak terima, dilempar itu makanannya, kemudian para sahabat kaget, tercengang. Rasulullah hanya bilang, sudah, ibu kalian sedang cemburu, sudah. Karena kalau kita memikirkan, itu kalau kita bawa emosi, bawa pikiran, itu bisa perang dunia ketiga itu. Maka cara memahami pertama itu sudah sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Itu ya dulu, nanti detailnya mudah-mudahan Allah izinkan kita dibahas detail. Karena ini pasti yang ketawa-ketawa sendiri itu perempuan di sana. Wah, Ustaz, iya betul. Gitu, biasanya gitu. Taib itu, Akhinal Karim. Satu lagi lah. Masih ada Tan. Ini pertanyaan dari Jum. Otomatis saya nggak bisa nanya Tan. Ini pertanyaan dari Afni Nurul Khalifah. Afwan Ustad, seperti yang Aina tanyakan di IG, gimana kategori siap menurut diri sendiri? Karena kadang dilema sebenarnya udah siap dan mampu belum sih. Lalu qadarullah, Ana sedang dalam proses beasiswa tahfidz. Semakin kesini potensi berkarya semakin terlihat, namun secara kemampuan ingin segera berumah tangga. Bagaimana menurut Ustaz? Syukron. Karakter siap itu simpel kata Rasul. Tadi saya sebutkan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah ba'ah, dia udah siap. Meskipun dia pikir saya belum siap rumah tangga. Tetapi kalau sudah ba'ah itu kategori siap pertama. Ba'ah itu apa? Siap secara biologis. Siap secara biologis. Laki-laki sudah dalam tanda petik mimpi basah gitu ya. Berarti sudah ada zat yang dikeluarkan yang sudah bisa meneruskan regenerasi keturunan. Di perempuan malah lebih cepat. Maka kita tidak heran dulu zaman dulu gitu ya. Ibu-ibu sepuh-sepuh kita dulu 9 tahun sudah menikah, 10 tahun sudah menikah, 11 tahun, 14 tahun sudah menikah. Itu wajar karena memang tadi kategori siap pertama itu tadi ba'ah.
secara biologis sudah siap untuk berumah tangga. Nah, yang lainnya itu mengikuti. Maka dulu pendidikan rumah tangga itu sudah selesai sebelum balik. Bagaimana cara ngedidiknya dulu? Di rumah. Ibu-ibu kita nggak pernah belajar keluar, ya belajarnya di rumah. Melayani orang tuanya, beres-beres rumah, kemudian di dapur dan sebagainya, ngedidik anak di rumahnya. Nah, itu dipersiapkannya sehingga secara alami pendidikan itu berjalan beriringan. Beda dengan sekarang yang lebih banyak di luar. Yang di luar pun tidak dipersiapkan. Antum cari deh semua sekolah yang ada kurikulum pranikah atau parenting nabawiyah. Jarang itu. 1001 lah di kampus misalkan ada. Padahal di luar negeri ada itu. Seperti kalau tidak salah saya pernah baca status Facebooknya orang yang kuliah di Malaysia. Di Malaysia itu ada 1 semester di kampusnya itu. Mata kuliah pranikah. Atau di Singapura pun ada persiapan-persiapan itu. Yang tidak 2 hari seperti di kita ya. Berharap hidup bahagia, berumah tangga, ngilmunya 2 hari. Itu kan nonsen gitu. Itu yang pertama, ba'ah. Kategori siap gitu ba'ah. Sehingga yang lainnya ngikutin. Saya tidak perlu sebutkan ilmu, kematangan sosial dan sebagainya itu harus sudah siap seharusnya. Kemudian bagaimana saya ini dilematis mau dapat beasiswa tahfiz, tapi ada keinginan tadi kalau perempuan mah resikonya berat memang ya, resikonya berat, tetapi kalaupun harus menunda tadi mudah-mudahan itu penundaan yang baik dan memang belum ada yang datang ke rumah misalkan gitu ya. Karena perempuan mah pernah saya sebutkan di sini hadisnya juga, jika ada laki-laki yang kamu tahu kesolehannya datang ke rumah untuk meminangmu, terimalah. Karena kalau kamu tolak akan terjadi fitnah yang banyak di masyarakat. Itu kalau perempuan. Terbatas sekali karena memang disiapkannya itu untuk mendidik generasi perempuan itu. Madrasatul ula gitu. Perempuan itu sehingga harus segera siapnya itu. Tetapi tadi kalau memang qadarullah hasil istikharah dan belum ada yang datang ke rumah, istikharah pun belum ada kecondongan ke sana meskipun ada rasa ya ingin segera, tetapi belum ada gitu. Belum ada yang datang, diminta ke orang tua juga belum ada calonnya gitu. Ada kesempatan beasiswa tahfidz yang kira-kira ini tidak lama lah, paling 1-2 tahun misalkan mungkin ya. 1-2 tahun mudah-mudahan. Nah, maka fadol ambil kalau memang itu hasil istikharah, antunna istikharah, anti istikharah bagus, ngikutin program tersebut, ikutin. Tapi kalau memang hasil istikharahnya buruk, ya belum baik bukan buruk, belum mantap ke situ, ya sudah perbanyak ikhtiar ke orang tua, ke teman-teman. Saya sudah siap nih, insya Allah. Tolong carikan, terbuka saja perempuannya, terbuka ke orang tuanya. Kayak kemarin kisahnya perempuan cantik, putrinya Nabi Syuaib gitu ya. Ayah, kenapa engkau tidak ambil dia sebagai pekerja kita? Karena aku lihat dia itu kuat dan amanah. Nah itu udah kode. Orang tua yang berilmu pasti paham. Kode gitu. Masalahnya Ustaz, orang tua saya nggak bisa dikode. Ya sudah terbuka saja. Ya Bu, apakah aku sudah layak menjadi seorang pendamping mujahid? Masya Allah. Nah itu udah kode yang nyata sehingga orang tua sudah wajib mengikhtiarkan. Atau ke teman misalkan itu, atau ke gurunya, ustazah. Tapi ke guru yang sudah menikah juga ya, jangan ke yang jomblo juga, nanti malah sama curhat. Ustazah yang jomblo nih ustazahnya, saya sudah siap insya Allah, tolong carikan. Baroraah neng, saya juga belum dapat. Itu intinya, mangga istikharah, pilihan mana yang kecondongan mana yang kuat, insya Allah itu yang terbaik. Kalau istikharahnya bagus, prosesnya bagus gitu ya. Tetapi tadi perempuan mas, saya selalu bilang terbatas sekali pilihannya, sehingga harus segera siap untuk menjadi madrasatul ula. Tapi itu saja, mungkin jika memang ada pertanyaan insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi, karena sudah menjelang maghrib ini, harus masak dulu di rumah ya.
Harus sudah ada yang nunggu ini ya, sudah ada yang nunggu untuk berbuka bersama gitu. Saya tidak enak kalau membuat dia menunggu. Kan menunggu itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi Akhinal Karim, saya kembalikan ke antum. Alhamdulillah kajian kali ini sudah selesai. Mungkin masih ada mungkin yang bertanya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin disudahi saja. Insya Allah kita keep lah, di-keep nanti pertanyaannya, disimpan, nanti kita kalau memang ada kesempatan kita bahas ulang. Siap. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diajukan dulu, nanti kita save untuk dibahas di kajian selanjutnya. Nah, dapat saya simpulkan dari kajian kali ini bahwa berkarya sambil bernikah itu bisa sebenarnya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan itu sangat berat. Jadi untuk para pemuda, Itu kesimpulan pribadi ya. Masya Allah, salahnya. Jadi kan kalau ulama dulu itu sehari 14 lembar nulis itu bersemangat karena jiwanya itu kan, girohnya itu emang terbentuk. Tapi kan para pemuda saat ini nulis 1 halaman juga sulit karena tidak ada pendukung di belakangnya gitu. Ya Allah, Masih kurang penyemangat. Jadi harus ada yang dukung di belakangnya gitu ya. Nah itu. Nah, ini kok MC-nya yang baper ini ya. Ya udah. Karena waktu yang semakin menjelang maghrib, kita tutup saja kajian kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu lagi di kajian selanjutnya, kajian pranikah bersama Ustadz